politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Bahasa sederhananya kalau kita ngelihat situasi Indonesia masuk ke dalam skenario pecah belah adu domba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita ini punya dua dalil. Dalil Quran dan dalil kebangsaan. Pasal 29 ayat yang kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara kita memang bukan negara agama, tapi spirit menjalani nilai-nilai kebangsaannya itu spirit beragama. Karena itu ketika negara ini menyusun ideologi pertamanya dengan Pancasila itu, sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi keadilan sosial sila yang kelima itu nggak mungkin terwujud kalau nggak ada pondasi yang pertama. Bahkan disadari betul, dari dulu kita itu ingin merdeka. Keinginan luhurnya tinggi. Tapi apa yang menyebabkan itu terwujud? Undang-undang kita mengakui atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi keinginan luhur itu bisa terwujud ketika ada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena itu kalau satu negara ingin makmur, satu negara ingin mendapatkan nilai-nilai berkeadilan, kesejahteraan, kemanusiaan yang beradab, ingin menyatu dalam kebaikan, maka pondasi yang harus dikuatkan itu adalah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang dimaksudkan Quran surah yang ke-7 Al-A'raf di ayat yang ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal. Insan beriman itu tidak sekedar bicara. Perhatikan hadis Nabi, man kana yu'minu, iman dulu, billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan au. Anda merasa beriman kepada Allah dan dihisab di hari akhirat, maka buktikan keimanan itu nampak lewat lisan. Apa pembicaraannya? Katakan yang baik, yang bermanfaat, tak mampu diam. Karena itu ketika turun ayat-ayat tentang lisan, itu yang dibuka pertama imannya dulu. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin. Hei insan beriman, berbakti, berkontribusi, melahirkan hal yang positif untuk bangsa, itu bagian dari ibadah bagi keyakinan umat Islam. Karena di mana bumi dipijak, di situ kita punya kewajiban untuk memakmurkannya. Ingat loh, alladzina itu disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Dan itu mencakup semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, semuanya. Dan Allah panggil dengan huruf ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Satunya huruf yang paling fleksibel dan mencakup semua fungsi lidah. Untuk manggil bisa pakai ya, mau dekat, mau menengah, mau jauh. Minta tolong bisa pakai ya. Anda kalau sekarang haji atau umrah, punya kesulitan, Anda bilang ya, nengok semua itu. Seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, hei semua yang merasa beriman, aku tegaskan pada kalian, aku ingatkan, tanpa kecuali, dimanapun kalian, level apapun iman kalian, level kuat dekat denganku, level standar menengah, levelnya lemah jauh dariku. Sepanjang kalian beriman, jangan pernah gunakan lisannya untuk yang tidak bermanfaat. Jangan mencela. Saya tanya sekarang ada enggak orang yang mengatakan beriman tapi senang mencela? Ada? Di media sosial ada kegiatan saling mencela? Di media sosial ada yang sekarang bikin hoax? Sedangkan ayat larangan hoax itu dibuka dengan iman. La yaghtab ba'dukum ba'da, la yaghtab ba'dukum ba'da, itu jangan bikin hoax. Dan sekarang kita temukan itu. Nah ternyata hoax yang banyak diproduksi, bahkan diternak sekarang ini, ya, kegiatan-kegiatan yang tidak produktif,
saling mencela, saling menjatuhkan, saling memberikan gelar, ya, saling menjelek-jelekan, konten-konten yang tidak bermanfaat, itu ternyata cukup dientaskan dengan satu kata saja, iman. Sekarang kita tinggal buktikan, ini yang mayoritas muslim di Indonesia ini betul-betul beriman atau tidak? Di sebelum kita berbicara sesuatu yang besar, kata Allah, kita kan agennya perbaiki dulu diri kita dari ujung kepala sampai dengan ke ujung kakinya. Setelah semua itu baik, maka tatanan-tatanan berikutnya akan mudah untuk dilakukan. Sekarang kita balik bertanya dengan cepat, ya. Ya Allah, bagaimana kami menjadi pribadi yang beriman dan sejati? Karena iman itu mahal. Masuk surga itu, kalau hanya amal, tidak mungkin masuk. Harus dengan iman. Kalimat surga pertama dalam Quran dibuka dengan iman. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Quran surah kedua ayat 25. Saya kasih tips cepat mendapatkan rezeki yang mudah, ya, dan berkah. Wah, ini tipsnya lebih spiritual nih. Yang standar, ada yang spesial. Kalau standar, itu panggilannya umum. Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia. Maaf, yang non muslim manusia bukan? Manusia. Yang Kristen manusia? Manusia. Hindu? Manusia. Buddha? Manusia. Maka ada ayat-ayat universal dalam Al-Quran yang bermanfaat bagi nilai-nilai kemanusiaan. Kalau dibuka dengan ya ayyuhan nasu, artinya ayat ini selain berlaku universal, maka hukumnya pun berlaku universal. Jadi tanpa batas keimanan, siapapun yang bisa melakukan itu, dia bisa meraihnya. Ayat kaya, hukum standarnya dibuka dengan ya ayyuhan nas. Jadi yang bisa kaya itu bukan hanya insan beriman, yang belum beriman pun. Saya selalu mencoba menggunakan kata belum beriman karena saya berharap besar menjadi beriman. Karena itulah kalau ingin kaya, kata Allah, jangankan orang beriman, orang yang belum beriman pun bisa kaya. Kapan mereka bisa kaya? Kulu. Menggunakan kata kerja, bentuknya fi'il amr. Ketika meningkatkan etos kerja. Jadi mau bekerja dengan baik, mau terukur, tidak melanggar aturan halalan, mencari yang terbaik, berkualitas tadi, yang nomor 6 kan, setelah bertaubat itu kan berkualitas tadi kan, ya. Ketika mendapatkan yang berkualitas, mencari dengan cara yang benar, itu bisa kaya. Makanya komen Nabi yang di like oleh para sahabat dan di share ke kita, sekarang kan komen, like and share, ya. Komen Nabi terhadap kekayaan itu komennya sederhana. Kata Nabi, kaya itu biasa. Jadi kalau sudah menjadi kaya dalam kehidupan sosial atau dalam standar sosial, jangan terlalu bangga dulu, karena itu belum dibanggakan oleh Nabi. Kaya itu kata Nabi biasa. Makanya saking biasanya, Bilal itu tidak memilih untuk kaya harta. Karena nanti ada 4 ukuran kekayaan itu. Ya, 1, kaya ilmu. 2, kaya harta. 3, kaya kedudukan, jabatan. 4, kaya tenaga. Dan semua nanti pondasinya iman, ya, disupport dengan kekayaan iman. Yang pilih kaya harta siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, ya, radhiyallahu taala anhu. Itu memilihnya, passionnya di harta. Dan bukan sekedar kaya. Jadi kaya itu ada 3, ya, turunan di harta itu. Ada kaya banget, ada kaya, 2 kaya banget, 3 kebangetan kayanya. Nah ini sahabat ini, itu yang 3 kebangetan kayanya, ya, sampai bisa setiap warga Madinah itu oleh Abdurrahman bin Auf itu seluruhnya disantuni. 1/3 dibebaskan utangnya, 1/3 dipinjami modal, 1/3 disantuni. Artinya seluruh penduduk Madinah itu dibantu oleh seorang saja. Lihat kitabnya Imam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu walaupun mereka sudah mendapatkan hasil yang tinggi, luar biasa asetnya, masih sempat menunaikan tahajud tiap malam sampai khatam Al-Quran. Yang memilih pengetahuan, Ali bin Abi Thalib. Hartanya biasa, tapi ilmunya kaya.
Yang memilih kedudukan ada Amr bin As, ada Umar bin Khattab. Amr bin As itu ya, itu ekspedisi dari Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair sampai ke Syam. Semua yang dilewati itu berhasil, semuanya makmur dan sukses, dan muslim Islam pada saat itu. Yang keempat Bilal. Bilal tuh ditawarin jadi hakim agung sepeninggal Nabi. Fasilitasnya tinggi, gajinya luar biasa, tapi menolak. Menolak. Hanya karena satu komen Nabi ketika azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, aku mendengar terumpah kaki Bilal di surga. Bilal itu cerdas sekali, maka beliau simpulkan, kalau dengan azan aja masuk surga, ngapain saya cari harta seperti Utsman? Deh, cerdas ya? Maka itu kalau di dalam konteks fikih marbot dikeluarkan dalil-dalil itu, kaya. Ya, itu mahalnya itu. Nah sekarang saya ingin katakan begini, iman itu kalau melekat pada penduduk negeri, maka manfaatnya tinggi. Ketika kita bertanya bagaimana cara kita beriman ya Allah, maka dijawablah jalannya untuk meningkatkan iman itu disebut dengan takwa. Karena itu di Quran seringkali kalimat iman bersanding dengan takwa. Bisa takwa duluan kemudian iman, bisa iman duluan kemudian takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Siapa muttaqin ini? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil, sebelum dia kaya bisa berbagi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang amalnya apa? Meningkatkan sholat dulu, iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Iman dibuka, diakhiri dengan takwa. Jadi kalau kita ingin mencoba memakmurkan negeri, sebelum kita bicara dengan yang makro, nanti ada di hadis Muslim 4 bagian dari Quran yang bisa digunakan untuk membangun bangsa. Kalau kita ingin bagus, gunakan 4 pilar ini. 1, kuatkan ekonominya. Yang kedua, stabilkan politik, hukum dan keamanannya. Yang ketiga, kuatkan pendidikannya. Dan yang keempat, di atas semua itu, kuatkan pondasi keimanannya dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau itu bisa dilakukan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadanallahu wa iyyakum ila dinil haq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Comment, like and share. Like, subscribe, share, and comment. Terima kasih. Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.